Apakah masih layak NMAX Old generasi kedua kalian beli di tahun 2025? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Brody semuanya. Dan di video kali ini Mas Edwin berbeda. Motornya nggak NMAX generasi yang ketiga lagi, tapi generasi yang kedua. Nah, saat ini Mas Edwin akan sedikit mereview ya. Ini bukan motor Mas Edwin, melainkan teman Mas Edwin yang Mas Edwin pinjam untuk review sedikit, untuk mengingatkan kepada sobat Brody semua bahwasannya generasi kedua NMAX ini apakah masih layak untuk kalian beli? Dan menurut info ya Cak ya, di dealer Yamaha waktu Mas Edwin beli, ini masih dijual ya Cak ya. Unit ini masih dijual. Cuman unitnya sedikit. Jadi kalau kalian ingin membeli yang baru ada, untuk yang membeli secondnya itu juga lebih ada. Oke, kita bahas dulu dari segi looks atau tampilan ya Cak ya. Sebenarnya NMAX generasi kedua ini tidak terlalu buruk Cak, tapi sayangnya agak gemuk kalau Mas Edwin bilang. Jadi lebih apa ya Cak ya, lebih besar lah. Cuman yang generasi ketiganya punya Mas Edwin itu memang agak ramping, tapi kalau segi diameternya itu agak tinggi sedikit berapa senti dari motor generasi yang kedua ini. Sebenarnya untuk sasis dari NMAX sendiri dari generasi 1, 2, bahkan sampai generasi ketiga itu sama persis Kang Brodis ya. Tidak ada yang berbeda sama sekali. Yang membedakan itu adalah dari segi tampilan. Nah, untuk generasi yang pertama, looks tampak depannya itu sama seperti generasi yang kedua ini ya teman-teman. Untuk yang generasi ketiga itu Yamaha merombak total desain cover body dari depan hingga belakang itu berbeda sekali. Nah, ini bisa lihat Kang Brodis ya. NMAX generasi yang kedua ini cakep sih kalau Mas Edwin menyimpulkan ini sama-sama cakepnya Cak. Nah, ini untuk tampilan depannya Cak ya. Kalau bisa kalian lihat seperti gemuk sekali Cak ya, belum ramping minimalis seperti generasi yang kedua, masih sangat gendut sekali Cak kalau ini. Dan kita dekatkan Cak. Oke, nah ini dia lampunya untuk generasi yang kedua. Dia belum proji Cak ya, belum ada projinya sama sekali, masih menggunakan lampu LED biasa, dua lampu kota-kota dan bawah ini lampu untuk lampu jarak jauh Cak, untuk yang bawah ini. Dan kita ke bawahkan lagi, kalian bisa lihat lampu sennya itu menyatu dengan cover body Cak. Nah, ini untuk penggunaan NMAX banyak sekali keluhan apabila ada kecelakaan, insiden tabrakan dan lain sebagainya. Kalau sudah mengenai cover body itu pasti lampu sennya juga ikut ganti Cak. Makanya kenapa Yamaha menghapus atau menghilangkan lampu sen ada pada cover bodinya itu Cak. Oke, kita majukan sedikit. Kalau kalian bisa lihat itu ada klakson ya. Lalu ini masih menggunakan teleskopik ya. Masih standarnya NMAX pada umumnya Cak. Untuk spakbor roda ini masih menggunakan hitam doff sama seperti bodinya. Lalu untuk cakramnya sendiri ini satu piston Cak ya. Untuk pengeremannya ini sudah satu piston, masih satu piston, belum dua piston. Untuk bannya ring 13 dengan ukuran 110 dan per 70 Cak ya, masih sama seperti generasi yang ketiga. Oke, ini dia tampilan NMAX generasi yang kedua. Kita masuk kepada bagian atas ya. Ini untuk joknya masih jok standar NMAX pada umumnya ya Cak ya, sama seperti punyanya Mas Edwin.
Joknya polos, belum ada stripping sama sekali apapun, entah itu jahitan, entah itu emboss, masih polos seperti ini Cak. Tapi Yamaha tetap sama mengklaim bahwasanya motor NMAX ini menggunakan jok yang sangat empuk sekali. Nah itu, behelnya sudah dilapisi dengan warna hitam doff. Lalu kita lanjut pada bagian kokpit Cak. Nah, kalau bisa kalian lihat Cak, instrumen kokpitnya sendiri ini masih menggunakan warna monokrom ya Cak ya, belum TFT semuanya. Oke, kita coba nyalain Cak. Nah, ini sudah menggunakan keyless Cak ya, bukan menggunakan kontak manual. Oke, bisa kalian lihat sobat Brodi semuanya, ini masih menggunakan monokrom Cak ya, belum TFT. Kita coba menunya ada apa saja. Ini ada baterai, ada trip, ada V-belt, ada odo. Ya, seperti itu Cak. Jadi sama seperti generasi yang ketiga. Tidak ada perbedaan sekali, tapi tata letaknya itu yang berbeda. Kalau yang generasi kedua ini sangat compact Cak ya. Instrumennya, speedometernya itu kecil, tapi kalau yang tipe terbaru NMAX generasi yang ketiga itu agak lebih tinggi sedikit Cak. Jadi untuk windshieldnya, nah ngomong-ngomong membahas windshield ini agak sedikit rendah ya Cak ya. Untuk yang generasi yang kedua ini belum setinggi generasi yang ketiga. Kalau generasi ketiga memang karena speedometernya besar, akhirnya windshieldnya itu dinaikkan sedikit untuk menutupi windshieldnya. Oke, lanjut. Kita ada pada bagian belakang dari NMAX generasi kedua ini teman-teman. Bisa kalian lihat untuk lampu stopnya ini sudah menggunakan LED, tapi sayangnya lampu sen kiri dan kanan ini masih menggunakan bohlam Cak. Bohlam kuning, belum LED ya. Inilah perbedaan NMAX generasi yang kedua dan generasi yang ketiga. Untuk shock tabungnya ini masih sama dengan generasi yang ketiga Mas Edin miliki ya Cak ya. Nggak ada perbedaan sama sekali, tetap menggunakan standar NMAX. Dari generasi ke generasi menggunakan shock tabung di clear dengan warna gold. Nah, untuk penutup cover dari knalpot itu sendiri Cak, itu masih sama ya. Masih sama seperti di generasi yang ketiga Mas Edin beli. Nggak ada jauh berbedanya, apalagi ada pada bagian penutup radiator. Sama semua Cak, nggak ada yang berbeda. Untuk bagian belakang spakbor ini, dimana juga sama, ada dua mata kucing dan ada satu lampu yang masih bohlam untuk menyinari plat nomor ini Cak. Overall untuk pada bagian belakang ini Cak, hanya lampu dan juga bodi yang berbeda di generasi yang ketiga. Untuk dari bawah itu sama Cak. Untuk ban-bannya juga itu masih sama. Nah, cuman kalau di punyanya Mas Edwin ya Cak ya, belum di clear warna gold seperti ini Cak. Sebenarnya kalau punya Mas Edwin di clear warna gold ini pasti cakep sekali. Karena kenapa? Shock tabungnya aja sudah di clear warna gold. Sayang sekali Cak, harusnya di clear warna gold juga ring peleknya punya Mas Edwin, tapi masih belum Cak. Oke, kita bergeser pada bagian mesin. Nah, mesinnya juga sama Cak, covernya juga sama, nggak ada yang berbeda. Jadi semua plek-ketiplek ya untuk generasi yang kedua dan generasi yang ketiga, nggak ada perbedaan sama sekali Cak. Jadi memang Yamaha memformulasikan berbeda di generasi ketiga itu hanya pada bagian dalamnya yang menggunakan roller Cak. Oke, kita lanjut untuk bagian behelnya. Ini di clear oleh Yamaha dengan warna hitam doff, dan bodi penutup cover lampu ini juga hitam doff. Lalu ada bodi sampingnya, ini juga sama berwarna hitam doff, ada emblem atau emboss bertuliskan NMAX dengan stiker 155 cc Cak. Nah, ini yang berbeda
dari cover atas dan cover tengah ini Cak, yang menjadi atau penghubung antara cover atas dan cover paling bawah Cak. Ini ada seperti tekstur kulit jeruk Cak. Ya, ini yang asik sekali Cak. Bisa kalian lihat, ini ada seperti tekstur kulit jeruk Cak. Oke, sorry Cak ya kalau silau, soalnya Mas Edwin review motor ini di jam-jam waktu teriknya matahari Cak. Oke, kita lanjut. Untuk body shape sampingnya ini masih menggunakan hitam glossy, berbeda dari body yang di atasnya menggunakan hitam doff. Nah, oke, ini dari segi windshield. Kita kembali lagi Cak ke instrumennya Cak. Nah, oke, Mas Edwin duduk dulu. Oke Cak, kita akan sedikit review tentang bagaimana ketika Mas Edwin kakinya naik Cak ya. Kalau Mas Edwin ini mentok sekali, bokong Mas Edwin ini masih, kakinya Mas Edwin ini belum selonjor penuh ya Cak ya. Jadi masih ya not bad lah, nggak terlalu gimana-gimana, cuman ini kayak agak kurang Cak, bener-bener agak kurang. Oke, kita lanjut lagi. Untuk di stang kiri ini ada controller, dimana ada lampu jauh, lalu ini lampu dekat, terus habis itu ada tombol menu. Nah, ini yang uniknya di NMAX generasi yang kedua, tombol menunya ini seperti pasdim Cak. Nah, seperti ini. Ini kalau orang nggak tahu dikirai pasdim, padahal ini adalah tombol menu. Kalau di generasinya Mas Edwin generasi ketiga itu kan tombol menunya ada pada bagian sebelah sini Cak ya, gitu. Lalu ada lampu sen kiri kanan, ada klakson. Lalu ini cover untuk stangnya Cak. Kalau untuk cover stangnya Mas Edwin nggak ada komplain sama sekali Cak ya, sangat bagus sekali. Di sini ada logo 3D-nya yang berlambang garpu Tala 3 Yamaha, khas Yamaha. Lalu di sebelah kanan Cak, nah di sebelah kanan sini ada controller yang dimana sudah menggunakan SS atau stop start. Lalu ada hazard, ada start engine, dan ya itulah generasi yang kedua, tidak jauh berbeda dari generasi yang ketiga Cak. Oke, ini dia setelah Mas Edwin nyalain mesinnya Cak. Kalau kalian bisa dengar, mesinnya halus, lembut sekali ya Cak ya. Nah, kita pada bagian belakang lagi Cak, kita bisa lihat. Nah, ini dia yang Mas Edwin bilang berbeda sekali Cak ya, dimana kalian bisa lihat lampu sennya masih bolam ya. Nah tuh lampu stopnya sudah LED Cak. Oke, kita lanjut pada bagian depannya Cak ya. Untuk pada bagian depannya sendiri Cak, bisa kalian lihat Cak Brodis. Nah, ini dia yang Mas Edwin bilang ya, dia masih menggunakan lampu LED, belum lampu proji ya Cak ya. Jadi lampu jauhnya masih menggunakan lampu LED sama seperti yang ada pada atasnya Cak. Dan dua buah sen kiri dan kanan ini Cak yang menyatu dengan bodi. Oke. Oke, kita keliling-keliling. Oke, sekian review hari ini tentang NMAX generasi yang kedua. Sedikit mengupas, mengingatkan kepada sobat Brodis semuanya bahwasanya generasi yang pertama, kedua, dan ketiga ini Yamaha sangatlah signifikan untuk merubah segi tampilan dan juga dari segi mesinnya itu sendiri. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa kalian komen, share, dan pastinya subscribe dan like juga. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Cak.